ini Bapak Ibu hari ini adalah hari terbaik bagi kita, bagi Bapak Ibu, bagi saya. Kalau orang berbicara tentang hari terbaik, itu menurut biasanya itu relatif ya Bapak Ibu. Relatif sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita, ya kan? Misalnya hari terbaik bagi seorang mahasiswa atau bagi siswa di sekolah adalah ketika dia lulus, ya. Dia diwisuda, itu mungkin merupakan hari terbaik bagi dia. Kepada seorang di kantor ketika dia bekerja dan dia dipromosi, dia naik pangkat, dia naik jabatan, itu mungkin merupakan hari terbaik bagi dia. Karena dia mencapai puncak di kantor, dia mencapai puncak di sekolah. Nah, bagaimana dengan di dalam kehidupan manusiawi kita? Ketika kita mendapat jodoh, ketika kita mendapat pekerjaan, ketika kita mendapat anak, ketika kita mendapat cucu, itu bisa menjadi hari terbaik bagi kita. Dan kalau kita kumpulkan semua kebaikan-kebaikan hari lepas hari, maka tentunya di sepanjang hidup kita ini, dari ketika kita lahir sampai nanti satu saat kita pulang ke rumah Bapa, maka apakah yang merupakan hari terbaik bagi kita? Ketika kita lahir, makanya orang sering merayakan hari ulang tahun, artinya dia masih diperkenankan hidup lagi tambah 1 tahun. Itu hari terbaik bagi dia. Namanya makanya disebut happy birthday, ya. Bahagia hari lahir, ya. Tapi kemudian bisa juga ketika kita mendapat jodoh dan kita menikah, ya kan? Ketika kita menikah, maka di hidup kita itulah hari terbaik bagi kita, ya. Kita akan menjadikan itu sebagai hari bahagia bagi kita. Tapi bagaimana mengalami yang namanya, kemana kita akan pergi setelah hidup ini berakhir? Kalau kita lihat di batu nisan, Bapak Ibu, ya, biasanya kan yang sekarang ini saya cari itu udah tulisannya tuh lahir tanggal sekian, meninggal tanggal sekian. Tapi pernah ada zaman di mana batu nisan itu ditulis nama di atas, lalu kemudian tanggal lahir, lalu ada garis seperti garis kurang, dan tanggal meninggalnya. Jadi artinya dia hidup dari tanggal sekian, tahun sekian, sampai akhirnya di tanggal sekian, tahun sekian. Jadi ternyata garis kurang yang di tengah-tengah antara lahir dan mati itu apa Bapak Ibu? Itu journey. Itu perjalanannya. Wow, perjalanan dari lahir sampai mati itu ada di dalam satu garis kecil itu saja. Tapi ternyata itu mengerjakan bukan cuman apa yang kita ada di dunia, tapi bahkan sampai kepada kekekalan. Ada satu kalimat yang mengatakan begini Bapak Ibu, dan ini real, ini pasti, ini sesuatu yang nyata. Kalau kita lahir satu kali hanya oleh dari kandungan ibu kita, oleh darah dan daging, ketika kita lahir, yang kita rayakan happy birthday setiap 1 tahun bertambah, maka kita cuma lahir satu kali itu, kita akan mengalami 2 kali kematian. Ya, kematian nanti ketika kita dipanggil pulang oleh Tuhan di dunia ini, tapi juga nanti kita akan mengalami yang namanya kematian kekal. Ya, tapi kalau kita lahir 2 kali, ya, lahir yang pertama oleh ibu kita dan lahir yang kedua adalah lahir menurut roh, lahir dari roh, lahir secara roh. Manusia menjadi manusia roh, maka yang kita sering sebut dengan pertobatan, maka kita akan mengalami kematian tapi cuma 1 kali, ya. Ya kalau kita bukan mengalami terangkat ya, tapi kita mati secara fisik, maka kita akan cuma mati 1 kali itu aja. Tapi ketika nanti Tuhan Yesus datang, kita akan hidup dan hidup kekal selama-lamanya. Nggak akan ada yang namanya kematian lagi. Sebab itu, mari kita akan lihat apa hari terbaik sesungguhnya dalam kehidupan kita. Jadi ternyata kalau kita tidak mengalami yang namanya kelahiran baru atau kelahiran oleh roh, maka hidup yang kita jalani ini Bapak Ibu, mau sesukses apapun, mau sebahagia apapun, itu sia-sia loh. Pengkhotbah 6 ayat 3-7 berkata, jika orang memperoleh 100 anak,
dan hidup lama sampai mencapai umur panjang. Tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan. Kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Segala jeripaya manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Jadi ternyata ada orang yang hidup umur panjang, punya begitu banyak kesuksesan, tapi dia nggak menikmati. Itu sia-sia, kata pengkhotbah. Yohanes 3 ayat 5 dan 6 berkata, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Wow. Jadi ternyata Bapak Ibu, dalam hidup ini kita perlu memastikan bahwa kita mengalami 2 kali kelahiran. Lahir secara jasmani dan kita perlu punya yang namanya lahir secara rohani. Pertanyaannya, bagaimana kita mengalami yang namanya kelahiran dari roh atau lahir dari roh itu, ya? Pastinya lahir dari roh ini bukan sesuatu yang kebetulan, tapi ada rencana, dan di balik rencana yang Tuhan sediakan bagi kita, disitulah saudara akan mengalami yang namanya kelahiran secara roh. Dan inilah ternyata hari terbaik bagi setiap anak manusia, di mana dia mengalami yang namanya lahir secara roh. Dan lahir secara roh itu hanya bisa dialami saat kita mengalami encounter with God. Kita berjalan dalam kehidupan ini, kita sibuk, kita sukses, kita tahu macam-macam, tapi kemudian ketika Tuhan datang dalam hidup kita bisa melihat dia, kita bisa mendengar dia, kita bisa mendengar panggilannya bagi kita, dan kita meresponinya, maka itulah hari terbaik bagi kita. Dan tahukah saudara, bahwa bukan kita yang memilih Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu. Jadi tujuan Tuhan pilih kita itu untuk apa, Bapak Ibu? Bukan cuma sekedar selamat buat diri kita sendiri, pasti masuk surga buat diri kita sendiri, bukan cuma supaya kita bahagia bagi diri sendiri, bukan supaya kita jadi orang Kristen bagi diri sendiri, no. Tapi tujuan Tuhan memilih saudara dan saya ini loh, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kita paling suka yang mana? Kita paling suka kan apa yang kita minta pasti Tuhan berikan. Aku mau nih Tuhan diberkati, aku mau dapat jodoh, aku mau dipromosi. Tapi apakah kita sudah berbuah? Karena ternyata untuk bisa mendapatkan yang namanya apa yang kita minta diberikan, ada satu syarat yang Tuhan kasih di dalam ayat ini, yaitu berbuah. Dan buah itu pastinya tidak makan buah kan? Buah itu tidak dimakan oleh dirinya sendiri kan? Buah itu dimakan oleh orang lain. Artinya berbuah itu kita jadi berkat bagi orang lain. Kita tidak hidup hanya untuk egosentris diri kita sendiri, tapi bagaimana kita jadi berkat bagi orang lain. Dan buah yang dihasilkan oleh orang yang lahir baru atau bertobat atau mengalami hari terbaik dalam hidupnya adalah lahir dari roh. Itulah hal terpenting yang harus menjadi pengejaran utama dalam kehidupan setiap anak Tuhan. Ibrani pasalnya yang ketiga ayat 15 berkata, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, gak besok, tapi hari ini, jika, Ibrani 3 ayat 15, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ya, perjalanan kita ini penuh dengan banyak hal yang nggak benar, Bapak Ibu, kalau mau jujur ya. Karena Alkitab berkata, sesungguhnya dalam dosa aku dikandung ibuku dan dalam kesalahan aku diperanakan. Kita lahir udah dalam dosa. Benih Adam yang pertama, dosa, itu sudah ada di dalam kita sejak masih dalam kandungan ibu kita. Sehingga ketika kita lahir, anak kecil nggak perlu diajarin bohong, dia udah tahu bohong. Anak kecil nggak perlu diajar melawan, dia udah tahu melawan. Kenapa? Benih dosa ada di dalam dia. Tapi pada Anda dan saya mengalami hari terbaik, saudara dan saya mengalami hari terbaik, di mana Tuhan datang dan menegur kita, dikatakan, hari ini, jika Tuhan menyatakan sesuatu dan saudara mendengarkannya, jangan malas, jangan melawan, jangan sombong, jangan bohong, jangan keraskan hati, Bapak Ibu. Ibrani 4 ayat yang ke-7.
Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika Allah setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ternyata Bapak Ibu, ayat ini mengandung makna bahwa Tuhan sudah memiliki jadwal yang diberikan kepada masing-masing kita. Dan itu disebut dengan hari ini. Today. Hari ini Bapak Ibu, nggak besok. Hari ini kalau Tuhan menegur saudara, Tuhan datang dan mengingatkanmu, jangan keraskan hati. Karena jadwal itu bisa berlalu, ya. Jika kamu mendengar Tuhan hari ini, itu bisa berlalu kalau Anda mengignore, mencuekinnya. Kalimat ini berbicara tentang bagaimana Tuhan berbicara kepada saudara dan saya. Dan kalau orang tua misalnya kita menegur anak kita, jangan lakukan ini nak. Bapak Ibu rasa nggak? Kalau dia tuh nggak dengar, kalau dia tuh melawan. Kalau bos di kantor katakan sesuatu dan bawahannya nggak dengar, jengkel nggak, marah nggak? Saya yakin kita pasti kesel banget, ya kan? Dan kalau Tuhan datang berbicara kepada kita hari ini, jangan malas, jangan sombong, jangan melawan, dengar-dengaran, ayo melayani, ayo sungguh-sungguh dengan aku. Firman Tuhan datang hari ini, ayo bertobat dari emosimu, kemarahanmu, dendammu, segala hal-hal jahat kedagingan yang selama ini Anda dan saya lakukan. Dan Tuhan bilang, lakukan kebenaran. Maka sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita tahu bahwa itulah hari terbaik Tuhan datang menegur kita, responi. Dengan jalan apa? Tidak mengeraskan hati. Supaya Bapak kita bahagia, Bapak kita senang. Saudara, hidup ini kita ada di waktu yang terbatas. Kita berkata hidup manusia itu berlalunya buru-buru. Dan kebanyakan adalah penderitaan. Benar nggak? Masalah tiap hari bisa datang silih berganti. Nanti siang saya mau berbicara tentang Tuhan adalah penolongku. Kenapa bisa? Karena setiap saat kita butuh pertolongan. Dan betapa mengerikannya kalau kita jauh dari Tuhan. Padahal Tuhan itu berjanji, aku mau menolong kamu. Tapi bagaimana tangannya? Sesungguhnya kita bilang tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ketika saudara dan saya berseru panggil dia, dia pasti mau dengar dan menolong saudara. Tapi yang menjadi pemisah antara kita adalah dosa kita. Sebab itu Tuhan mau hari ini saudara menjadikan hari terbaik di mana kita mendengar suara Tuhan. Ini hari yang penuh dengan ketetapan yang Tuhan mau untuk saudara dan saya. Tidak mengeraskan hati, tapi merubah bagian-bagian buruk yang selama ini, hari kemarin mungkin masih kita lakukan, tadi pagi mungkin masih kita lakukan. Ayo, berubahlah setiap hari. Tuhan telah menetapkan suatu hari, ya. Di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-7 tadi berkata, Tuhan telah menetapkan suatu hari. Kata menetapkan, itu di dalam King James Version dikatakan limited. Ya, membatasi. Di sini ini berasal dari kata Yunani yang berarti Tuhan menandai dengan batas atau Tuhan membatasi. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Di mana ketika Tuhan memanggil saudara dan saya, mungkin berkali-kali dalam kehidupan kita, jangan keraskan hati Bapak Ibu. Karena ada garis yang akan ditarik ketika kita sering menolak Tuhan. Ketika Roh Kudus datang dan mengingatkan berbicara, ayo dekat dengan aku, ayo ambil waktu teduh, ayo berdoa, ayo baca firman. Tapi kita sering mencuekin, kita masa bodoh, lama-lama garis ditarik. Dan saudara udah nggak bisa dengar lagi Tuhan bicara. Saudara akan hidup di dalam kesenanganmu dan engkau tenang. Pernah nggak Bapak Ibu ngerasa kalau kita melakukan suatu kesalahan atau kita sedang melenceng, pernah nggak kita rasa nggak damai? Seperti ada teguran, hei jangan, ayo kembali. Kita rasa gelisah. Itu bagus. Itu artinya Anda mengalami yang namanya hari terbaik dalam hidupmu karena Tuhan masih berbicara kepada saudara. Tetapi betapa mengerikannya ketika kita sering mengignore itu, mencuekin itu, membiarkan itu berlalu, menguap begitu saja. Maka lama-lama Tuhan diem. Tuhan tidak lagi berbicara. Saudara tahu, ketika Israel terus memberontak, Tuhan mendiamkan mereka di Babel. Dan gak tanggung-tanggung, saudara. Ratusan tahun mereka ada di dalam pembuangan. Di pagi hari ini, Bapak Ibu, jangan pernah merasa tenang di dalam hal-hal dosa.
Jangan pernah merasa tenang ketika kita tidak berubah dan kita puas dengan keadaan kita. Ya udah, aku memang modelnya begini, mau apa lagi? Kamu harus mengerti aku dong. Gak bisa. Kita nggak bisa tuntut orang mengerti kita. Kita yang harus berubah. Dan setiap kita punya kesempatan untuk berubah. Jangan terlalu masa bodoh dengan hal-hal rohani. Suatu waktu saya punya anak-anak berkata, "Mah, Mama kok kayaknya belakangan ini agak agak sensi ya. Cepat sekali marah." Wah, saya daging saya tuh pengen marah, anak kecil tahu apa gitu. Tapi Roh Kudus bilang begini, "Loh, kamu yang koreksi. Mungkin iya benar. Kamu agak sensi dengan masalah-masalah yang terjadi, kamu kesel, kamu marah, kamu nggak bisa, kamu pengen begini tapi nggak bisa dipenuhi dan kamu rasanya marah, kamu nggak puas. Dan mungkin akhirnya kamu cepat bereaksi." Apa yang saya lakukan? Saya diam. Dan saya bilang, "Tuhan, aku mau berubah." Saudara dengar ya, orang yang sudah merasa puas dan merasa bahwa dia paling benar dan dia nggak mau berubah lagi, sesungguhnya dia udah mati. Dia masih hidup, tapi dia nggak punya kehidupan. Karena kalau kita masih punya kehidupan, yang dalam hal ini adalah kehidupan rohani, maka kita adalah orang Kristen yang progres. Berubah menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik untuk menjadi serupa dengan Yesus. Bukankah tujuan kita di dunia ini bukan supaya kita lebih kaya, bukan supaya kita lebih diberkati, bukan supaya kita lebih bahagia, tapi tujuan kita yang sesungguhnya di dunia ini adalah kita semakin menyerupai Yesus. Dan itu melalui kadang Tuhan izinkan masalah dalam kehidupan kita. Tapi yang Tuhan mau, mari belajar menghitung hari-hari dengan mengintrospeksi diri setiap saat. Kalau hari ini kamu tuh masih sok, kamu tuh masih baper, kamu tuh masih mulutmu suka galau, suka apa, marah, suka gosip, suka fitnah, suka menghakimi. Kamu ngerasa kamu benar, kamu gampang lihat kesalahan orang, tapi kamu nggak pernah lihat kamu tuh punya banyak kesalahan. Jangan keraskan hati. Hari ini, ayo berubah sebelum terlambat. Minggu lalu kami dikejutkan ya, salah satu sahabat kami pernah dekat dengan kami. Dan ketika hari Minggu kami pulang dan besoknya kami dengar kabar dia khotbah di ibadah di gereja dan setelah selesai khotbah hari itu dia jatuh di tempat ibadah dan pulang dan malamnya dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Hidup itu penuh misteri, kita nggak pernah tahu, kita sehat, kita kuat, nggak masuk akal tiba-tiba meninggal. Bisa. Nah, yang paling penting adalah bagaimana Bapak, Ibu, dan saya bisa menghitung hari-hari kita dengan menjadikan setiap hari adalah hari terbaik. Untuk kita melihat Tuhan, Tuhan mau ngomong apa? Sebenarnya hari terbaik kita tuh adalah kita bisa mendengar Tuhan, kita bisa mengalami encounter dengan Tuhan, di mana Tuhan menyentuh hati kita. Tuhan bilang, kamu tuh sombong loh, kamu tuh baperan loh, kamu tuh orang yang masih nggak stabil. Hari ini kamu on fire, besok kamu yoyo turun lagi. Gak gitu, saudara. Tuhan mau setiap hari kita semakin progres. Katakan amin. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang di onsite katakan amin. Saya mau berubah. Bapak Ibu yang di online tulis di komentar, saya mau berubah. Saya pasti harus berubah. Setiap hari saya harus berubah. Itu ke diri kita sendiri. Itu artinya Anda sedang berjalan dengan Tuhan. Karena kita belum sempurna kan. Dan setiap hari pasti akan ada teguran Tuhan. Kamu masih begini. Ya, jangan begitu, nak. Dia Bapak yang baik. Ya, dan pada akhirnya Bapak Ibu, jangan sampai ketika kita berdiri di hadapan tahta Tuhan, dan ini perkataan yang Tuhan bilang kepada kita, biarlah ini menjadi warning, peringatan keras dalam hidup kita. Jangan sampai ini terjadi. Kita berdiri di hadapan tahta Tuhan, kita udah bangga nih, saya melayani loh Tuhan, saya khotbah loh Tuhan, saya pimpin pujian loh Tuhan, saya singer loh Tuhan, saya main musik loh Tuhan. Saya menyembuhkan orang demi namamu loh Tuhan. Tapi dengar, Tuhan bisa bilang begini, aku nggak pernah kenal kamu. Bukan lupa. Kalau lupa itu artinya pernah kenal lalu lupa. Tapi Tuhan bisa bilang begini, aku tidak pernah kenal kamu. Nyala daripadaku kamu pembuat kejahatan. Wow, ini bukan orang-orang di luar sana, tapi orang-orang yang sudah melakukan mujizat, saudara. Tapi ternyata di hari itu, Tuhan bisa berterus terang. Jadi selama ini Tuhan diem, Tuhan gak tegur, bukan berarti kita disetujui oleh Tuhan. Tuhan udah masa bodoh, Tuhan udah
biarkan kita dengan kesenangan-kesenangan kita. Karena apa? Karena kita mengeraskan hati. Kita hidup dalam kebenaran diri sendiri. Hari kemarin saya udah begini, saya udah sungguh-sungguh, saya udah pernah mengalami Tuhan. Dan kita nggak mau berubah lagi. Kita nggak mau mengalami lagi encounter with God every day. Saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau adalah kita mempersiapkan diri kita setiap hari. Dan ketika kita meresponi apa yang Tuhan katakan bagi kita, jangan keraskan hati. Seperti anak yang terhilang, Bapak Ibu, kita tahu kan kisah anak terhilang. Dia pergi, dia menjual semua hartanya, dia menghabiskan, lalu sampai akhirnya dia seperti orang yang sudah tidak punya apa-apa, ada di kandang babi. Lebih baik dia masuk kandang babi daripada selamanya dia binasa di tanah orang. Ya kan? Hari ini sepertinya mungkin saudara mengalami seperti yang anak sulung itu alami. Sepertinya saudara sedang ada dalam masalah. Bersyukurlah. Bersyukurlah. Daripada nanti satu waktu baru Tuhan berterus terang, aku nggak kenal kamu. Mending sekarang Tuhan izinkan masalah datang untuk menegur kita, untuk mengingatkan kita. Yuk balik, yuk kamu salah jalan. Yuk nak, ayo back, kembali. Itu bagus, itu hari terbaik. Dan itu akan menjadi hari terbaik jika Anda meresponi. Yes Lord, aku salah, aku mau kembali. Aku sombong. Selama ini aku hidup dalam kebenaran diriku sendiri. Aku rasa aku udah paling benar nih. Itu tanda Anda meresponi. Dan itulah hari terbaik. Daripada satu waktu, Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu. Saudara, anak sulung yang hilang, dia sadar di tempat kandang babi. Ya, ketika dia udah nggak bisa dapat makan. Dan dia makan dari ampas makanan babi. Disitulah dia mengalami hari terbaik. Dia sadar bahwa Tuhan mau dia kembali. Bapa mau dia kembali. Dan saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia nggak tinggal tunggu di kandang babi menangisi nasibnya. Baperan. Dan dia puas dengan kondisi kandang babi. No. Dia kembali. Dia back to daddy. Dia kembali kepada bapaknya. Dan saudara tahu ketika dia berjalan dari jauh. Dengan kerinduan. Ku kembali penuh penyesalanku, ku melangkah dengan iman. Ku percaya Bapa mengampuniku di dalam kemurahan-Nya. Sudah tahu dari jauh Bapak udah melihat anaknya. Dan saudara tahu Bapak nggak tunggu anaknya itu datang sampai di pintu rumah. Tapi Alkitab berkata Bapak itu berlari. Dia berlari. Dia berlari kemana? Bukan menjauhi anak itu. Sekalipun dia penuh dengan dosa. Sekalipun dia bau. Mungkin makanan babi. Bahkan dia ada di kandang babi kan saudara. Tapi Alkitab berkata Bapak itu berlari ke arah anak itu. Dan Alkitab berkata Bapak membuka tangannya. Bapak memeluk dia. Dengan penuh kasih. Dan luar biasanya. Bapak memberikan dia cincin. Cincin itu meterai. Cincin itu cap legal di zaman itu. Untuk melegalkan satu perkara dipakai cincin. Itu dipakai raja-raja untuk mengesahkan. Itu artinya Bapak memberikan satu hak istimewa bagi anak yang sudah terhilang itu Bapak Ibu. Bapak memberikan jubah hidup baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bapak memberikan sepatu. Wow, itu adalah sebuah identitas seorang anak di dalam rumah. Bapak memberikan lembu tambun, memotongnya, dan membuat pesta bagi si anak yang terhilang. Ini hari terbaik bagi kita. Ketika kita mengingatkan panggilan, mendengarkan panggilan Bapa, lalu kita respon, kita kembali. Maka lihat tangan kasih itu terbuka untuk saudara dan saya. Jangan pernah puas dengan kebenaranmu hari kemarin. Setiap hari hiduplah dengan sebuah tujuan. Aku mau lebih baik, aku mau lebih baik, aku mau berubah. Kemarin aku sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kemarin aku suka baca Alkitab. Kemarin aku rajin puasa. Kemarin aku dengar-dengaran. Kemarin aku melayani dengan on fire. Hari ini aku kok jadi malas ya. Aku jenuh, aku bosen.
Itu tanda alarm bagi saudara. Itu tanda hari terbaik di mana Anda masih sadar bahwa Anda salah. Dan jangan biarkan itu berlalu. Karena ada batasan di mana Anda nggak rasa apa-apa lagi. Ketika Anda melakukan dosa, biasa aja. Senang aja. Happy aja. Ketika Anda nggak melayani sungguh-sungguh, biasa aja. Bahaya. Karena jangan sampai Tuhan berterus terang satu hari nanti bagi kita. Baru kita kaget. Dan kita tahu bahwa kita ternyata di luar daripada rencana Tuhan. Bersyukurlah kalau kita jadi seperti anak sulung. Daripada kita jadi seperti anak bungsu yang terhilang di dalam rumah. Dia masih ke gereja, dia masih melayani, mungkin masih berkhotbah, mungkin masih memberi persembahan, mungkin masih kelihatan orang Kristen, KTP-nya Kristen. Tapi dia dingin dengan Tuhan. Dia nggak punya lagi waktu-waktu teduh dengan Tuhan. Dia nggak punya lagi semangat melayani. Dia nggak punya lagi pengorbanan waktu, tenaga, talenta, dan dia mau kasih untuk Tuhan tanpa bayaran. Karena apa? Dia menuntut. Ketika adiknya diberikan pesta, dia marah. Ketika orang yang terhilang kembali, mungkin saja kita tidak nyambut dengan sukacita. Kalau orang terbuang, ya udah terbuang aja. Kita nggak doakan dia. Saudara, kita bisa jadi anak yang bungsu. Dan apa yang terjadi? Dia marah ketika adiknya dibuatkan pesta. Dia bilang, aku ini sudah setia. Aku ini sudah melayani Bapak. Aku ini udah tinggal di dalam rumah. Apa yang aku dapat? Itu anak durhaka baru pulang. Papa sudah kasih dia pesta. Aku selama bertahun-tahun, aku nggak pernah dikasih pesta. Pernahkah saudara punya rasa itu? Ketika orang baru masuk dan dia dipromosi. Ketika orang baru bekerja dan dia diangkat. Ketika jemaat mungkin dia baru datang, tapi dia lebih dikasih pelayanan. Dan saudara merasa cemburu. Kenapa dia bisa? Dia baru bertobat. Saya pernah, saudara. Saya pernah. Satu waktu saya itu orang baru di gereja itu. Tapi saya juga nggak ngerti. Tuhan kasih saya anugerah. Saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan di ibadah umum. Dan seringkali saya bahkan disuruh untuk melayani di sana. Saya masih muda, belum menikah pada masa itu. Dan ada satu kakak yang dia tuh udah sungguh-sungguh, dia udah melayani, dia udah mengajar di situ, dia udah lama. Tapi dia jarang dikasih khotbah. Dan ternyata dia cemburu sama saya. Satu ketika waktu di doa puasa, ketika dia datang Jumat, waktu itu doa puasa banyak orang, saudara. Lalu dia duduk, karena semua duduk lesehan di tanah, dia duduk juga di sana. Dan ketika saya berkhotbah, dia lihat saya yang menyampaikan firman, dia mau pulang. Dia nggak mau dengar saya. Kayak dia bilang, anak kemarin sore baru datang, udah dikasih khotbah. Dia nggak mau, saudara, dengar firman melalui saya. Dan dia mau pulang. Jadi dia berdiri. Tapi saudara tahu nggak? Tuhan itu adalah Tuhan yang membela orang-orang yang tulus hati. Saudara dan saya murni-murni aja. Tulus-tulus aja. Nggak usah cemburu kalau ada lihat orang lebih dipakai dari kita. Kan bagian Tuhan itu kita semua punya. Ya, Tuhan itu Bapa yang baik, dia adil kok. Dia tahu diberikan sesuai dengan kemampuan kita. Saya juga nggak merasa saya lebih daripada dia. Tapi ya karena anugerah saya dipercayakan. Dan saudara ketika dia mau berdiri, ada satu kekuatan yang menekan pundaknya dia, bahunya dia. Dan membuat dia nggak bisa berdiri. Jadi dia seperti ditahan di tempat duduknya. Nggak bisa berdiri. Dia paksa mau berdiri sampai dia menangis. Kayak dia merasa, kenapa saya nggak bisa berdiri? Kenapa seperti ada yang menekan dia? Dan akhirnya dia dengar saya menyampaikan firman Tuhan. Sepanjang saya sharing, dia menangis, dari menangis marah sampai menangis menyerah sama Tuhan, berserah sama Tuhan. Dan akhirnya setelah ibadah, dia datang kepada saya, lalu dia mau peluk kaki saya, dia mau minta ampun kepada saya, lalu dia bilang, Len, kakak minta ampun. Saya kaget, saya bilang, lah kenapa kakak bikin apa sama saya? Kakak nggak ada salah kok sama saya. Dia mau tunduk, mau peluk kaki saya, dan jangan. Saya duduk juga, saya peluk dia, saya bilang, kenapa? Cerita sama saya. Baru dia cerita kejadian itu tadi. Dan dia bilang, saya cemburu sama kamu. Saya bilang, kenapa kamu lebih dipercaya? Kenapa kamu lebih cepat dipromosi? Padahal kamu anak baru. Saudara, Tuhan itu tidak pilih-pilih orang baru atau orang lama. Tuhan itu tidak pilih-pilih orang hebat atau orang nggak hebat. Pintar atau nggak pintar. Cantik atau nggak cantik. Tuhan tuh lihat hati. Amin. Tapi jangan kita menjadi seperti anak bungsu ini.
Cemburu ketika melihat orang lain lebih dipakai, orang lain lebih diberkati. Introspeksi diri kita sendiri. Kenapa bisa? Karena Tuhan itu memberikan kepercayaan sesuai dengan kapasitas hati kita. Kalau hati kita bisa dipercaya, Tuhan percaya. Kita berkata, setia dengan perkara kecil, dipercayakan perkara yang besar. Amin. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita punya hati yang besar, hati yang mau dipercaya, ketika kita dipercayakan, dikasih tanggung jawab, lakukan dengan tuntas. Tuhan kan nggak buta. Tuhan pasti akan memberikan kepercayaan kepada kita. Jadilah orang yang punya hati seperti anak sulung. Sadar setiap saat, mau berubah setiap hari untuk kembali kepada jalan yang benar. Amin, Bapak Ibu. Jangan pernah tunggu hari esok. Karena mungkin esok adalah hari yang terlambat bagi kita. Ingat, kita hidup di waktu yang terbatas. Dan Tuhan sudah menandai waktunya bagi saudara dan saya. Jangan hidup dalam kesenangan, mengignore setiap teguran Tuhan. Karena jadwalnya mungkin hari ini bagi kita. Dan ketika besok datang, jadwal Tuhan datang bagi kita untuk sisi lain. Mungkin hari ini Tuhan tegur kita dari sisi mungkin emosi. Besok mungkin pelit. Besoknya lagi mungkin kesetiaan. Setiap hari adalah hari pelajaran bagi saudara dan saya. Dan itu hari terbaik. Yang paling bahagia adalah orang yang meresponi setiap hari menjadi hari terbaik. Bukan ketika Anda mendapat uang. Bukan ketika Anda mendapat jodoh. Bukan ketika Anda dipromosi. Bukan ketika Anda disembuhkan. Tapi ketika Anda bisa mendengar teguran Tuhan. Dan Anda bilang ini, yes, Daddy. Amin. Saya mau kembali, saya mau berubah, maka itulah hari terbaik. Tuhan akan membawa saudara untuk berjalan semakin hari semakin kuat untuk kita menghadap Tuhan di Sion. Dan hari terbaik adalah ketika Tuhan bilang, bantu si A, bantu si B, melayani aku, lakukan ini bagiku. Maka itu hari terbaik. Karena Tuhan sedang mempercayakan saudara untuk menjadi berkat, untuk berbuah bagi Tuhan. Karena untuk itulah kita dipanggil, kita dipilih untuk berbuah. Amin. Saya berdoa di pagi hari ini. Bapak Ibu yang mau mengalami hari terbaikmu di hari ini, mau untuk mengalami encounter with God. Kalau itu Bapak Ibu yang belum pernah secara pribadi merasa teguran Tuhan datang dan mau berubah, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu mau menerima Yesus hari ini ketika firman ini datang dan Bapak Ibu bilang, iya, saya belum pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Atau firman ini datang dan Bapak Ibu bilang, kemarin saya sering dekat dengan Tuhan. Saya sering berbicara dengan Tuhan. Kemarin saya melayani dengan sungguh-sungguh. Sekarang saya melayani itu kayak rutinitas aja. Saya melayani ya karena jadwal. Saya melayani ya ogah-ogahan. Ya kalau saya suka saya melayani. Saya melayani karena mood. Karena saya mau saya melayani. Saya melayani karena saya dikasih PK. Kalau itu ada Bapak Ibu, mari pagi ini Tuhan mengizinkan saudara dan saya untuk berubah. Firman Tuhan ini datang dan Tuhan berkata, hari ini jika engkau mendengarkan suaraku, jangan keraskan hatimu. Dan kalau Anda yang mau mengalami bilang itu saya, Bapak Ibu boleh angkat tangan kepada Tuhan. Saudara bilang, Tuhan, itu aku, Bapak, seperti anak yang sulung, dan saudara mau kembali. Mungkin ada hal-hal yang dulu saudara lakukan di jalan yang benar, tapi hari ini saudara tidak lagi melakukannya. Dulu saudara suka menolong orang, dulu saudara sangat serius dalam pelayanan, dulu saudara sangat mau untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca, merenungkan. Saudara sering nangis di hadirat Tuhan, tapi sekarang kalau saudara doa tuh biasa aja, kata-kata kosong melompong begitu saja. Saudara nyanyi, saudara udah nggak rasa apa-apa. Saudara udah nggak merasa sebuah sentuhan di hatimu. Itu sebuah peringatan. Dan pagi ini, biarlah ini menjadi hari terbaik bagi saudara. Kalau itu Bapak Ibu, angkat tanganmu kepada Tuhan. Seperti anak yang sulung dan bilang, itu aku Tuhan. Aku mau mengalami hari terbaik setiap hari bersama dengan Engkau. Terus tegur aku Tuhan. Jangan diam. Jangan batasi untuk datang dan ingatkan aku. Terus Tuhan, aku mau punya teachable spirit. Roh yang mau diajar dan aku mau berubah menjadi semakin menjadi serupa dengan Engkau. Bapak, Engkau lihat anak-anakmu yang mengangkat tangan Tuhan. Tanda mereka bilang,
mereka mau kembali kepadamu. Tanda mereka mau mengalami hari terbaik setiap hari. Datang dan teruslah ingatkan kami. Karena firman-Mu berkata, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau hari ini masih ada teguran Tuhan. Kalau hari ini kami masih rasa takut ketika kami melakukan kesalahan. Kami bersyukur untuk itu. Kalau hari ini Tuhan izinkan masalah untuk kami lebih sungguh-sungguh dengan Engkau. Kekurangan datang, persoalan datang, sakit penyakit datang. Untuk kami lebih mendekat kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Karena itulah hari terbaik bagi kami. Dan aku berdoa kepada anak-anak-Mu Tuhan yang mengangkat tangan. Mereka yang meresponi firman ini. Datanglah dan jamalah mereka. Jamalah hati kami. Jangan biarkan hati kami hati yang keras. Jangan biarkan hati kami hati yang membatu. Hati yang sudah tidak bisa lagi berubah. Hati yang sudah puas dengan keadaan. Tapi kami mau punya teachable spirit. Roh yang terus mau diajar. Hati yang lembut. Yang siap berubah setiap hari. Tidak hidup dalam kebenaran hari kemarin. Tapi setiap hari adalah kebenaran hari ini. Di mana Tuhan mau mengajar dan mengajar kami sesuatu yang lebih dan lebih lagi Tuhan. Dan aku percaya hidup kami tidak pernah sama. Kami semakin diubahkan. Sampai satu waktu nanti. Kami menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Lihat kerinduan di hati anak-anak-Mu dan jawab mereka. Dan ketika hati kami diubah, ketika hidup kami diubah, masalah kami itu pasti selesai dengan sendiri, dengan cara-Mu. Karena waktu-Mu itulah yang terbaik bagi kami. Lebih daripada Engkau sanggup menyembuhkan kami. Lebih daripada Engkau sanggup untuk memberkati kami. Lebih daripada Engkau sanggup memulihkan kami. Engkau sanggup untuk mengubah hati kami. Dan itulah tujuan terutama dalam hidup kami. Dan ketika Engkau mengubah hati kami, karena itu tujuan-Mu Tuhan, maka kami pasti akan menerima semua yang terbaik. Sesuai dengan janji-Mu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya berkat, kesembuhan, pemulihan itu jadi bonus bagi kami, ditambahkan kepada kami. Kami tidak akan pernah kekurangan. Kami tidak akan pernah mengalami masa-masa di mana kami berjalan sendirian. Sekalipun ada masalah, penyediaan Tuhan ajaib selalu dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kami akan hidup di dalam penyediaan supranatural setiap hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba berdoa sudah selesai. Tapi Tuhan jangan berhenti. Teruslah bicara. Roh Kudus terus aktif. Teruslah naikkan nada di hati anak-anak-Mu untuk berbicara bagi mereka. Dan biarkanlah telinga mereka mendengar dengan jelas arahan-Mu. Dan hati mereka mau taat untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan. Sehingga setiap hari menjadi hari terbaik bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba kembalikan segala pujian, syukur, hormat hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.